Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang wanita yang dalam keadaan terluka sedang berjalan di tengah hutan. Kemudian saat ia merasa ada seseorang yang mengikutinya, ia pun segera bersembunyi di balik pohon. Lalu tiba-tiba sosok lelaki yang mengejarnya itu berhasil menangkapnya. Hingga pada akhirnya, kini wanita itu berada di dalam kabin untuk sebuah ritual. Dengan panduan dari sebuah buku, si emak lampir mulai mempersiapkan ritualnya. Lalu datang seorang pria yang ternyata adalah ayah dari wanita itu. Kemudian si ayah mengatakan bahwa anaknya itu telah membunuh ibunya. Tapi si ayah tahu bahwa itu adalah kelakuan dari makhluk yang ada di dalam diri anaknya. Hingga pada akhirnya ia melakukan ritual pemurnian jiwa dengan cara membakar anaknya sendiri sesuai dengan yang dituliskan di buku itu. Saat anaknya itu memohon untuk tidak membunuhnya, si ayah dengan bersedih terus melakukan persiapannya. Dirasa bujuk rayu tidak membuatnya luluh, tiba-tiba iblis dalam diri anaknya itu mulai menampakkan diri. Kemudian ia pun dibakar dan ditembak. Ya, hal itu adalah salah satu cara pemurnian untuk melepaskan anaknya dari belenggu setan di dalam tubuhnya, meski harus mengorbankan nyawa itu sendiri. Dan film The Evil Dead pun dimulai. Kemudian scene beralih ke beberapa waktu kemudian. Terlihat sebuah mobil tengah melakukan perjalanan menuju kabin di tengah hutan. Dalam rencananya, mereka akan mengisolasi seorang yang bernama Mia dari kecanduan narkoba. Singkat waktu, sesampainya di sana, seorang yang bernama David bersama kekasihnya disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu di tempat itu. Tak lama kemudian, David menemui adiknya yang bernama Mia. Mereka yang memang sudah lama tak bertemu akhirnya bisa bersama lagi di tempat milik orang tua mereka yang sudah meninggal. Dengan sedikit surprise, David memberikan kalung keberuntungan kepada adiknya itu. Lalu Mia mengatakan supaya David menemaninya sampai akhir di kabin itu. Kemudian dengan disaksikan oleh teman-temannya, Mia kini bersumpah untuk tidak lagi menggunakan barang haram yang selalu ia gunakan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya memasuki kabin yang memang sudah tidak terurus itu. Saat berada di dalam, mereka melihat keadaan kabin yang berantakan dan melihat beberapa foto yang mengingatkan kakak adik ini dan ibu mereka yang telah meninggal. Singkat waktu, malam pun tiba. Mia yang lagi sakau terus mengatakan bahwa ia mencium bau di tempat itu. Semua temannya mengira penciumannya itu hanya karena ia sedang sakau saja. Hingga pada akhirnya Olivia yang seorang perawat memberikannya obat penenang. Akan tetapi ia terus saja mengatakan bahwa kamarnya itu tercium aroma busuk. Mereka semua mulai kebingungan, ada apa ini sebenarnya? Lalu tiba-tiba anjing milik David seolah penasaran dengan apa yang ada di bawah karpet. Karena penasaran, David pun membukanya. Mereka pun kaget saat mengetahui ada banyak darah yang mengering di bawah karpet itu. Mereka akhirnya berusaha mencari tahu sumber bau busuk yang selalu Mia rasakan tadi. Saat berada di basement, mereka menemukan banyak bangkai kucing yang tergantung. Kemudian sebuah tiang dalam keadaan hangus terbakar. Dan tentu saja tempat itu adalah kabin yang dipakai untuk ritual pemurnian seperti di scene awal tadi. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sampai pada akhirnya seorang yang bernama Eric menemukan sebuah bungkusan hitam yang diikat dengan kawat berduri. Terlihat ia begitu penasaran dengan bungkusan itu. Lalu mereka pun membawa benda-benda yang ada di basement tersebut, seperti senjata dan bungkusan hitam tadi. Mia pun seperti mempunyai perasaan tidak enak mengenai hal itu karena ia sepertinya lebih peka terhadap hal-hal aneh, seperti ketika ia mencium bau bangkai di dalam basement. Dan ia pun berkata, seharusnya kalian jangan mengambil benda-benda aneh yang berada di sana. Singkat waktu, dua temannya yang lagi menyiapkan makan tiba-tiba melihat Mia sedang hujan-hujanan gak jelas di luar. Mungkin karena ia ingin menghilangkan rasa sakau yang Mia rasakan dengan cara hujan-hujanan. Di sisi lain, Eric yang penasaran dengan bungkusan itu akhirnya membukanya. Hingga pada akhirnya Eric mengetahui itu adalah sebuah buku. Kemudian saat membukanya, ia melihat simbol-simbol yang berhubungan dengan iblis dan ritual. Lalu ia menemukan sebuah perintah untuk tidak membaca beberapa tulisan yang terlihat sudah dicoret-coret. Akan tetapi Eric malah penasaran dan berusaha untuk mengetahui tulisan tersebut.
hingga pada akhirnya tulisan itu terlihat dan bodohnya ia pun mengucapkannya. Estrada. Lalu terlihat sesuatu yang aneh kini datang mendekati mereka, hingga pada akhirnya Eric membaca semua kata di buku itu yang terdengar seperti mantra. Honda. Sesuatu yang mendatangi mereka membuat Mia yang lagi hujan-hujanan muntah. Kemudian ia melihat sosok yang berada di tengah hutan memanggil namanya. Jelas itu membuatnya ketakutan hingga ia berniat untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian ia berusaha meyakinkan teman-temannya untuk membawanya pergi dari tempat itu. Akan tetapi mereka yang sedang mengisolasi Mia tentu saja tidak membiarkannya untuk pergi. Karena kesal, akhirnya Mia tetap meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan semuanya. Saat sedang dalam perjalanan, terlihat Mia begitu kesal dengan keadaan yang menimpanya. Lalu tiba-tiba, sosok yang misterius itu membuatnya lepas kendali, hingga membuat mobilnya nyungsep ke dalam rawa. Dengan perasaan takut, Mia menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang yang memanggil namanya lagi. Sosok iblis itu kini mengejarnya hingga membuatnya masuk ke sebuah semak-semak belukar. Tapi bukannya selamat, ia malah terlilit akar-akar yang seolah dikendalikan oleh iblis itu. Saat Mia sudah tidak bisa bergerak, muncullah sosok iblis yang selama ini mengejarnya. Iblis itu mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti akar rawa dari mulutnya, kemudian bergerak memasuki tubuh Mia lewat jalur privasinya. Kini iblis itu benar-benar merasuki Mia. Oh ya, kenapa ia memilih Mia? Karena kita tahu Mia lagi lemah dan suka sakau, dan yang lemah pasti yang diincar oleh setan. Tak lama kemudian, David dan Olivia yang khawatir dan mengejarnya pun berhasil menemukan Mia, lalu membawanya kembali ke dalam kabin. Singkat cerita, Mia yang sudah dirasuki sesuatu dalam tubuhnya itu kini berada di kamarnya. Kemudian saat David melihat keadaan adiknya itu, Mia mengatakan bahwa di sini tidak aman dan kita harus segera pergi dari sini. Karena ia merasakan ada sosok iblis yang kini bersamanya, namun David mengira itu hanya halusinasi adiknya yang suka memakai narkoboy. Jelas ia tidak percaya semua perkataan Mia, lalu ia pun pergi. Dan ketika David pergi, Mia melihat ke dalam cermin yang ternyata di sisi lain, Eric yang terus mempelajari buku yang ia temukan melihat ada gambar-gambar aneh tentang ritual iblis-iblis. Dan ada satu gambar yang kita lihat sama seperti Mia ketika dirawat tadi. Ia pun keheranan. Lalu Sin pun beralih ke David yang sedang bersih-bersih di kabin. Saat ia membuang bangkai kucing, ia melihat seceran darah di dekatnya. Karena penasaran, David pun memeriksanya. Kemudian, ia pun kaget saat mengetahui darah itu berasal dari anjing peliharaannya yang dalam keadaan sudah mati mengenaskan. Lalu, ia menemukan sebuah palu di dekatnya. Ia mengira itu adalah kelakuan adiknya yang sedang tidak waras. Lalu, David segera mendatangi adiknya yang sedang berada di WC. Karena tidak ada jawaban, David akhirnya membuka paksa dan menemukan adiknya itu sedang bermandikan air yang sangat panas. Saat pintu terbuka, mereka pun kaget saat melihat kondisi Mia yang kulitnya sudah melepuh. Lalu, Eric membuka kembali buku itu dan ternyata kelakuan Mia yang mandi air panas itu sama persis dengan apa yang ada di dalam buku ritual. David pun segera membawa adiknya yang ripuh itu untuk pergi ke rumah sakit. Namun sial, sungguh sial. Jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati malah tersapu banjir bandang. Dan mau tak mau, mereka pun kembali lagi ke kabin setan itu. Di malam hari, kepanikan pun melanda mereka. Eric yang sudah mulai mengerti hal-hal aneh ini berasal dari buku tersebut pun mengatakan bahwa keadaan akan semakin memburuk. Dan tiba-tiba Mia datang dengan kondisi yang sudah benar-benar dikendalikan iblis. Namun saat David berusaha menenangkannya, Mia malah menembaknya. Mia!
Lalu tiba-tiba Mia pun berkata bahwa mereka semua akan mati malam ini juga. Lalu Mia pun pingsan. Melihat kesempatan itu, Olivia berusaha untuk menjauhkan senapan yang Mia gunakan. Akan tetapi dan Mia pun dilempar ke dalam basement. Ia pun berhasil dikurung di sana. Kemudian Eric mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Mia pasti ada hubungannya dengan hal aneh yang ada di dalam basement. Setelah kejadian itu, Olivia yang terkena muntahan Mia pun berusaha untuk membersihkan diri. Lalu tiba-tiba ia pun kaget saat melihat dirinya berubah seram di cermin itu. Kemudian ia melihat buku yang terbuka dengan sendirinya dan berhenti dengan gambar iblis yang terlihat memegang benda tajam sambil merobek wajah. Lalu tiba-tiba ia tidak bisa menggerakkan badannya. Suara itu membuat teman-temannya mengira sesuatu terjadi sama Olivia. Lalu saat Eric memeriksanya, Olivia terlihat sedang sikat gigi dengan pecahan kaca sampai membuat wajahnya robek-robek seperti yang ada di dalam buku. Karena kaget, Eric pun terpleset kulit Olive dan jatuh. Kemudian Olivia yang sudah dikuasai iblis itu berusaha untuk membunuh Eric dengan jarum suntik. Akan tetapi Eric berhasil melawan. Dengan pecahan kloset, Eric berhasil membunuh Olivia sampai kepalanya pecah. Teman-teman yang datang mengetahui hal itu kemudian merasa syok parah. Singkat waktu, David berusaha mengobati luka tusuk yang diderita Eric dengan alat seadanya. Lalu, kini Eric mengatakan bahwa ia telah salah dengan membuka buku itu dan membaca sebuah mantra yang telah melepaskan iblis yang selama ini berada di tempat ini. Kemudian, kini giliran pacar David yang bernama Natalie. Ia yang berada di dapur untuk memberikan minum kepada Eric mulai merasa aneh dengan pintu yang tertutup sendiri. Kemudian, ia mendengar Mia memanggil dirinya dari dalam basement dengan kalimat kesedihan dan meminta bantuan. Dan bodohnya, Natalie terpancing untuk menolongnya. Namun itu cuman akal bulus iblis saja, dan saat ia menyadarinya, Natalie pun berusaha kabur. Akan tetapi Mia berhasil menangkap Natalie. Dalam keadaan gelap, Natalie dicupang Mia dengan leluasa. Kemudian Mia mencium dengan darah yang banyak di mulutnya dan berhasil menggigit tangan Natalie. Tak lama kemudian, penderitaan Natalie diketahui David. Natalie akhirnya berhasil kabur dan iblis itu mengatakan hal yang mengerikan bahwa adikmu tidak ada di sini, dia berada di neraka. David pun menutup kembali ruangan itu dan berusaha agar pintu tidak bisa terbuka. Lalu saat David ke tempat Eric, ia melihat temannya itu sedang membakar buku itu. Akan tetapi mereka heran karena buku itu tidak bisa dibakar. Kemudian Eric mulai menjelaskan lagi apa yang dikatakan buku itu, bahwa saat iblis itu memakan 5 jiwa, langit akan berdarah dan kekejian dari neraka akan bangkit. Lalu Eric mengatakan bahwa mereka harus membunuh Mia sesuai dengan yang dikatakan buku itu. Jelas saja David sebagai kakaknya tidak setuju dengan perintah Eric dan mengira bahwa yang terjadi sama Mia adalah karena sebuah virus atau penyakit. Karena pada kasus Olivia, ia menjadi aneh ketika terkena muntahan Mia. Di sisi lain, Natalie yang mendapat luka gigitan di tangannya kini semakin membesar dan bergerak sendiri. Lalu ia melihat Mia dengan wajah yang mengerikan. Ia merasa bahwa kini Mia mengendalikan tubuhnya dari luka gigitan tersebut. Karena ia merasa gigitan itu semakin menjalar, Natalie pun akhirnya melakukan tindakan ekstrim untuk luka yang dialaminya. Lalu gergaji listrik pun koslet karena darah dari lukanya. Kemudian saat David memeriksa keadaan rumah yang gelap, ia pun kaget saat melihat kekasihnya itu dengan keadaan tangan yang sudah buntung. Kemudian mereka menolong Natalie yang sudah kehilangan banyak darah. Singkat waktu, Eric kembali melihat buku tersebut dan mengatakan bahwa ada 3 cara untuk membersihkan atau memurnikan jiwa yang sudah dirasuki iblis, yaitu mengubur hidup-hidup,
dimutilasi, atau dibakar seperti kejadian di awal scene. Tapi David tidak percaya dan ia merasa Mia cuma stres dan hanya membutuhkan dokter. Eric bilang, "Gile aja lu, masa kejadian udah seperti ini masih gak percaya aja." Dan di tengah kecekcokan mereka, tiba-tiba ia tidak sadar Natalie yang sudah dipengaruhi iblis berada di belakangnya. Lalu mereka berdua sangat kewalahan menghadapi Natalie. Hingga pada akhirnya saat Natalie menghajar Eric dengan linggis, David pun menolongnya. David berhasil menghentikan aksi kekasihnya yang sudah jadi setan itu. Akan tetapi, saat Natalie sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia kembali ke jiwanya sebagai manusia. Kemudian Natalie pun tewas mengenaskan. Lalu, kali ini David akan membakar kabin seperti yang dikatakan Eric dan sudah mulai mempercayainya. Lalu saat semuanya sudah siap, Mia menyanyikan sebuah lagu kenangan mereka saat masih kecil berusaha menghentikan niatan David. Dan bodohnya, David malah terpengaruh dan membatalkan niatnya itu. Kemudian, David tiba-tiba mempunyai cara lain untuk melenyapkan iblis itu tanpa harus membuat adiknya mati. Semua peralatan yang dibutuhkan ia siapkan. Dan rupanya David akan menggunakan cara kedua untuk memusnahkan iblis itu dengan cara menguburnya hidup-hidup. Lalu, ia berusaha untuk membawa adiknya yang masih berada di bawah kabin dengan cara dibius. Sesampainya di sana, dengan membawa obat penenang, ia mencari adiknya itu. Serangan Mia itu membuat David kewalahan. Saat David sudah kehilangan napas, tiba-tiba Eric berhasil melumpuhkan Mia. Tapi karena Eric tidak bisa lagi menahan luka yang banyak pada tubuhnya, ia pun tewas. Tersisa David dan juga Mia. Hingga pada akhirnya David mengubur Mia yang sedang pingsan itu. Saat usahanya hampir selesai, tiba-tiba David yang tahu itu bukan Mia tak terpengaruh lagi dengan kata-katanya. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengubur hidup-hidup iblis yang bersarang di tubuh adiknya itu. Tak lama kemudian, David langsung membongkar kembali kuburannya untuk menyelamatkan adiknya itu. Dengan peralatan yang sudah ia siapkan, David berusaha agar jantung Mia kembali berdetak. Namun Mia tak kunjung sadar. Dan saat baterai aki sudah habis, David mulai merelakan adiknya itu mati. Namun tanpa diduga, Mia akhirnya berhasil terselamatkan. Saat mereka berniat untuk pergi dari tempat itu, David kembali ke kabin untuk mengambil kunci. Tapi tunggu dulu, biasanya hal sepele kayak gini tuh kalau di film horor pasti ada apa-apanya. Saat David berhasil mengambil kunci mobil, ia pun melihat foto bersama teman-temannya. Rupanya sebelum iblis itu mati dalam tubuh Mia, si iblis masuk ke dalam tubuh Eric dan menusuk leher David hingga terluka parah. Dengan keadaan tak berdaya, David mengatakan kepada adiknya untuk segera meninggalkan tempat itu. Mia hanya teriak histeris saat melihat kakaknya itu dalam bahaya. Lalu dengan sebuah senapan, David melakukan cara kedua sesuai buku itu. Tak lama setelah iblis itu terbakar, Mia menemukan sebuah kalung dari pemberian kakaknya itu. Lalu tiba-tiba, karena 5 korban sudah tewas, hujan darah pun benar-benar terjadi. Kini iblis itu pun benar-benar bangkit, sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku itu. Lalu tiba-tiba, iblis dalam wujud aslinya pun muncul dari tanah, seperti yang digambarkan oleh buku itu. Mia pun berusaha menyelamatkan diri sampai menuju ke sebuah gudang. Saat berada di sana, ia menemukan gergaji mesin yang akan ia gunakan untuk melawan iblis itu. Dan saat ia mengisi bahan bakarnya, tiba-tiba dengan susah payah, Mia menghindari sabetan parang dari serangan iblis itu. Hingga pada akhirnya Mia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di bawah mobil. Saat iblis itu mendekat, gergaji itu malah sulit untuk nyala. Tak
lama kemudian akhirnya gergaji itu menyala. Iblis pun tidak bisa lagi berdiri dengan kaki yang terputus. Akan tetapi, perlawanan si iblis masih belum berakhir. Mia merasakan kesakitan setengah mati. Namun karena Mia sudah muak dengan kelakuan iblis itu, akhirnya ia menarik paksa tangannya sampai terputus. Kemudian saat iblis itu mendekat, dengan tanpa Mia sadari, ia telah memutilasi iblis dengan cara yang disebutkan oleh buku itu. Dan kini sang iblis pun benar-benar mati, hingga hilang di telan bumi. Lalu, tak lama kemudian, pagi pun menjelang. Akhirnya Mia selamat dari kejadian mengerikan di kabin orang tuanya. Dan buku iblis itu pun siap dibaca lagi buat siapa saja yang menemukannya. Dan film The Evil Dead pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan bukan? Seperti yang kita tahu, semua kejadian ini berasal dari sebuah buku misterius yang bisa mendatangkan iblis. Kemudian di scene awal tadi diceritakan bahwa sosok iblis yang berada di tubuh seorang wanita telah membunuh ibunya. Berarti satu korban telah jatuh. Hingga pada akhirnya kematian 4 orang sesudahnya membuat hujan darah benar-benar terjadi. Dan saat Mia membunuh iblis sesuai dengan cara yang disebutkan buku itu, akhirnya iblis itu pun lenyap, hingga menyisakan buku yang siap meneror siapa saja yang membaca mantranya.